Halo teman-teman, kembali lagi ke video saya. Perkenalkan, nama saya Samuel Julian Tamanalu dengan NIM 180 20 115. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pengauditan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengauditan. Yang pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Hubungan auditing dan akuntansi. Auditing dimulai dari laporan keuangan, dan pekerjaan auditing merupakan produk akhir dari akuntansi. Proses antara auditing dengan akuntansi terbalik. Auditing harus ada laporan keuangan, kemudian mengevaluasi bukti-bukti, sementara akuntansi harus ada bukti-bukti kemudian sampai ke laporan keuangan. Mengapa entitas perlu diaudit? Untuk menurunkan risiko informasi, yaitu informasi yang dihasilkan tidak akurat atau tidak mencerminkan realitas atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Penyebab risiko informasi antara lain: pertama, keterjangkauan informasi; kedua, bias dan motif pembuatan laporan keuangan yang berbeda dengan pengguna laporan keuangan; ketiga, data yang sangat besar atau banyak; dan yang keempat, transaksi yang semakin rumit. Pertanyaan kedua, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jasa-jasa yang diberikan auditor independen adalah sebagai berikut. Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi sesuai entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, pemeriksaan laporan keuangan atau auditing; kedua, pemeriksaan atas laporan prospektif; yang ketiga, review; yang keempat, prosedur yang disepakati bersama. Jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh akuntan publik atau praktisi adalah: pertama, perikatan konsultasi manajemen; kedua, verifikasi pajak untuk membela klien; yang ketiga, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh memberi nasihat perpajakan; yang keempat, kompilasi laporan keuangan. Selanjutnya, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jenis-jenis laporan auditor. Pertama, laporan audit bentuk standar atau baku adalah laporan yang paling banyak dikeluarkan. Laporan ini mengandung suatu opini wajar tanpa pengecualian, yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU, yang SAK dan ISAK. Kedua, laporan auditing keuangan yang sering dilakukan auditor independen karena dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Opini auditor dan kondisi yang membuat auditor memberikan opini ini adalah sebagai berikut. Pertama, opini tanpa pengecualian, yaitu apabila laporan keuangan disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU.
Kedua, opini dengan pengecualian, yaitu apabila perubahan dalam prinsip akuntansi memiliki efek material terhadap laporan keuangan. Namun sesuai dengan PABU, maka auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian dan menjelaskan perubahan tersebut dalam paragraf tambahan. Opini tidak wajar, yaitu apabila penerapan tidak sesuai dengan PABU, auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar tergantung kepada materialitas penyimpangan tersebut. Keempat, tidak memberikan opini, yaitu apabila terdapat pembatasan terhadap ruang lingkup audit. Auditor tidak memberikan opini tergantung pembatasan yang dilakukan manajemen. Selanjutnya, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Dalam menjelaskan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor dalam SA 200, maka auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Pertanyaan selanjutnya, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Maksudnya adalah auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan tidak langsung mempercayai fakta sebelum mencari keyakinan yang memadai atau keyakinan yang masuk akal atau fakta tersebut ini adalah skeptisme profesional. Skeptisme profesional didasarkan kepada pelatihan-pelatihan yang diikutinya dan dasar pendidikannya. Dalam merencanakan dan melaksanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional. Maksudnya adalah harus didasarkan kepada kemahiran profesional, yaitu kemahiran yang didasarkan kepada ilmu yang dimilikinya, termasuk audit serta pelatihan-pelatihan yang dilakukannya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku termasuk penyajian laporan keuangan. Kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal. Dan yang ketiga, menyediakan kepada auditor akses keseluruhan informasi yang disadari oleh manajemen relevan dan penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal lain-lain. Informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor kepada manajemen untuk tujuan audit, akses audit tidak terbatas kepada orang-orang yang entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen
yaitu sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Di dalam memberikan jasa profesional sebagai mana yang diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI, sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dan pemikiran, yaitu independensi yang ada dalam diri auditor dan independensi dalam penampilan, yaitu pertimbangan pihak lain atau pihak ketiga di luar auditor dan klien. Pertanyaan selanjutnya, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. SA 300 mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Manfaat perencanaan audit: pertama, auditor dapat mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Kedua, auditor dapat mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, yang artinya audit dilakukan dengan tidak asal-asalan dan sembarangan. Keempat, pemilihan anggota tim perikatan dan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Kelima, memfasilitasi area dan survei atas anggota tim perikatan dan penelaan atas pekerjaan mereka. 6. Membantu dalam koordinasi pekerjaan. Tahapan-tahapan dalam perencanaan audit: pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Kedua, memahami bisnis dan industri klien. Ketiga, menilai risiko bisnis klien. Keempat, melaksanakan prosedur analitis awal. Kelima, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima. Keenam, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien. Ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Kedelapan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang asersis manajemen sesuai dengan SA 315. Pertama, asersis atas golongan transaksi, yaitu atas siklusnya. Pertama, keterjadian transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah terjadi dan terkait entitas. Kelengkapan, seluruh bukti transaksi yang sah keseluruhannya telah dibukukan. Ketiga, keakurasian jumlah-jumlah dan data lainnya terkait transaksi yang telah dibukukan telah dicatat secara akurat atau tepat. Selanjutnya, visa batas atau cut off. Seluruh transaksi telah dicatat atau dibukukan pada periode yang tepat. Klasifikasi transaksi telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat. Asersi atas saldo akun, yaitu asersis atas akun-akun yang ada di laporan keuangan. Pertama, eksistensi atau keberadaan, yaitu aset, liabilitas, dan kewajiban atas pada tanggal neraca. Kedua, hak dan kewajiban seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Ketiga, kelengkapan, yaitu seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang sah telah dicatat. Keempat, penilaian dan pengalokasian seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan PABU. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan, yaitu asersi tentang pelaporan di laporan keuangan. Penyajian di laporan keuangan dan pengungkapannya dicatat atas laporan keuangan. Pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban, yaitu peristiwa, transaksi, atau hal-hal lain yang diungkapkan telah terjadi
dan berkaitan dengan hak dan kewajiban entitas. Kedua, kelengkapan seluruh peristiwa, transaksi, dan hal-hal yang lain yang sah telah disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Ketiga, klasifikasi dan keberpahaman informasi keuangan disajikan dan dilaksanakan secara tepat serta pengungkapan disajikan secara jelas. Keempat, keakuratan dan penilaian, yaitu informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit sebagai berikut. Pertama, prosedur analitikal, yaitu mencangkup pertimbangan auditor atas perbandingan informasi keuangan atau non-keuangan entitas. Kedua, melakukan inspeksi, yaitu mengunjungi fasilitas aset berwujud dan bisa melakukan inspeksi atas dokumen dan catatan. Ketiga, melakukan konfirmasi, yaitu suatu formulir permintaan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Keempat, melakukan permintaan keterangan, yaitu permintaan keterangan lisan atau tertulis pada pihak klien atau pihak eksternal klien. Kelima, melakukan penelusuran, yaitu untuk mengetahui apakah ada transaksi yang belum dicatat. Keenam, melakukan vouching atau kelengkapan dokumen, yaitu untuk memeriksa lebih saji dan menguji asersi keberadaan atau keterjadian. Ketujuh, melakukan pengamatan atau observasi, yaitu auditor mengamati prosedur yang dilakukan klien. Kedelapan, melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi, yaitu auditor melakukan perhitungan ulang atas akurasi matematis dokumen atau catatan akuntansi. 9. Pelaksanaan ulang atau reperforming, yaitu auditor melakukan prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Ke-10. Teknik audit berbantuan komputer, yaitu auditor menggunakan software untuk membantu pelaksanaan audit. Keandalan bukti audit. Bukti yang dimiliki keandalan paling tinggi adalah bukti yang dihasilkan pihak eksternal dan langsung dikirimkan langsung kepada auditor, misalnya surat konfirmasi. Keandalan yang paling rendah adalah dokumen yang dihasilkan pihak eksternal namun tidak langsung dikirimkan ke auditor dan disimpan oleh klien, misalnya faktur pemasok. Keandalan terendah berikutnya, dokumen ini juga dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal, misalnya faktur penjualan, dan yang paling rendah keandalannya adalah dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasinya internal. Kemudian bukti yang diperoleh langsung oleh auditor, misal melalui observasi dan surat konfirmasi, jauh lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya permintaan keterangan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Risiko audit adalah sebagai risiko yang telah terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Pertama, apabila auditor menginginkan mengeluarkan opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit yang lebih rendah. Jika auditor menginginkan keyakinan 99%, maka risiko audit 1%. Jika auditor menginginkan keyakinan 50% atas kewajaran laporan keuangan, maka risiko auditnya 5%. Materialitas dapat didefinisikan sebagai besaran penghilang atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusan pada informasi tersebut. Penetapan materialitas
itu membutuhkan pertimbangan profesional dari auditor. Agar dapat menetapkan materialitas secara tepat, auditor harus memiliki persepsi penggunaan laporan audit atau laporan keuangan. Materialitas sangat penting karena akan terkait dengan bukti yang akan dikumpulkan. Materialitas ditetapkan pada saat perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Pertanyaan selanjutnya menjelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian ialah jika level risiko pengendalian menengah atau rendah, maka risiko deteksi sedang atau tinggi, dan pengujian pengendalian dilakukan lebih efektif. Pengujian substantif dari segi sifat, jika level risiko bawahan dan risiko pengendalian berada pada maksimum, risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka auditor menggunakan pengujiannya lebih efektif dan pada yang kurang efektif dari segi waktu. Semakin rendah risiko deteksi atau semakin tinggi pengendalian, maka waktu pelaksanaan adalah makin mendekati akhir tahun. Sedangkan kalau pengendaliannya rendah, risiko deteksi sedang atau tinggi, maka dapat dilakukan interim atau 6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan. Berikutnya, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan jika pengendalian rendah, dan jika pengendalian tinggi maka dilakukan adalah pengujian pengendalian untuk memperoleh pemahaman. Ada 4 tahapan prosedur audit yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Pertama, meminta keterangan dari personal klien yang tepat. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Keempat, melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan klien. Sekianlah video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau pendapat, silakan di komen. Terima kasih.